Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik SD yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya, agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin, atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Dan membuat 24 jam silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Pemirsa, kasus keracunan MBG di Jawa Barat menjadi yang terbanyak dibandingkan daerah lain. Untuk mengetahui penyebab keracunan massal MBG tersebut, kami sudah terhubung dengan Kepala Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Rian Bayu Santika Ristandi. Selamat sore, Dr. Rian. Selamat sore. Baik, Dr. Rian, berdasarkan hasil laboratorium, makanan yang menyebabkan keracunan di Jabar ini temuannya seperti apa? Ada kandungan apa, Dok? Ya, dari 226 sampel yang kami dapatkan dari 12 Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan sudah 28 kali frekuensinya, ini yang paling banyak adalah dari bakteri ya penyebabnya, dan yang mendominasinya adalah Bacillus cereus dan Salmonella penyebab di bakterinya. Baik. Lalu dari pemeriksaan kimianya hasil yang positif adalah dari nitrit, gitu. Nah, bakteri tersebut ini muncul biasanya akibat dari faktor apa, Dok? Dari makanan basi, yang jelas ini adalah bakteri-bakteri pembusuk sebetulnya, bakteri patogen pembusuk, begitu. Sementara untuk nitrit sendiri bagaimana? Nitrit adalah metabolisme dari bakteri tadi, jadi memang bila ada kontaminasi bakteri di suatu pangan, ya makanan atau minuman, nanti akan keluar zat kimia nitrit biasanya keluar. Dan memang ini sudah terbukti begitu pada saat hasil di laboratorium mikrobiologi keluar bakteri dan di laboratorium kimia pun memang keluar nitrit.
Demikian. Baik, ini kan tadi disampaikan oleh Dr. Rian bahwa penyebab keracunan ini dari makanan basi. Nah, penyebab makanan cepat basi ini kan juga beberapa kali terjadi tidak hanya di Jabar saja, tapi juga di beberapa daerah lain. Ini apa penyebabnya, Dok? Ya, secara umum sebetulnya memang penyebabnya adalah pertumbuhan bakteri. Dan pertumbuhan bakteri ini biasanya berhubungan dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah suhu. Misalnya suhu produk makanan itu seharusnya setelah matang itu disimpan di atas 60 derajat Celcius atau di bawah 5 derajat Celcius. Nah, pada saat cukup lama gitu ya, mungkin lebih dari 6 jam di suhu ruangan, ini akan lebih cepat timbul atau tumbuh bakteri-bakteri tadi yang memungkinkan menyebabkan makanan menjadi basi tadi. Baik, faktor higienitas juga mempengaruhi makanan cepat basikah atau bagaimana, Dok? Betul. Jadi tadi adanya satu bakteri patogen pembusuk tadi itu bisa beberapa hal penyebabnya. Pertama, dari higienitas pembuat makanannya ya, penjajah makanan atau disebutnya food handler ya. Jadi yang membuat makanan tersebut juga harus betul-betul terstandarisasi. Jadi dalam artian si pembuat makanan ini harus betul-betul membuat makanan dari bahan segar ya, lalu tidak rusak, tidak expired, juga cuci tangan terlebih dahulu, menggunakan celemek, menggunakan penutup kepala misalnya. Lalu media juga jangan lupa ada air bersih yang harus betul-betul disediakan, dan ini bisa menyebabkan menjadi media pertumbuhan bakteri. Lalu juga tadi faktor proses, pada saat memproses makanan juga harus betul. Suhunya juga setelah menjadi makanan ini juga harus disimpan di suhu tertentu, kecuali akan segera dikonsumsi begitu. Jadi kalau tadi semuanya bisa terstandarisasi, semuanya bisa dikendalikan, kita bisa meminimalisasi terjadinya pertumbuhan cepat bakteri tadi. Baik, umumnya makanan itu bisa dikonsumsi setelah berapa lama dimasak, Dok? Ya, menurut teori sebetulnya kalau di suhu ruangan itu ya golden periodnya maksimalnya di 6 jam begitu. Nah, yang jadi masalah kalau lebih dari 6 jam tersebut, ini akan mempercepat tumbuh bakteri-bakteri yang tadi, patogen pembusuk tadi. Atau sebetulnya bisa disiapkan kita dengan penyimpanan tertentu tadi, misalnya di atas 60 derajat Celcius, atau di bawah 5 derajat Celcius, ini bisa memperpanjang usia makanan yang layak dikonsumsi. Baik, lalu untuk mengantisipasi, Dok, keracunan MBG di kemudian hari, apa yang semestinya ini dilakukan? SOP apa yang harus dilaksanakan, Dok? Ya, saya kira sebetulnya kalau semuanya terstandarisasi, sebetulnya kan ada sertifikasi khusus untuk pembuatan produk makanan ini, begitu ya. Mulai dari SDM-nya, sarana prasarananya, ya misalnya alat pembuat makanannya, juga alat sajiannya, begitu ya. Lalu transportasi makanannya, lalu storage-nya, ini bisa kita pastikan. Begitupun yang membuat produk ini tersertifikasi sebagai penyedia makanan yang sesuai higienitas jasa boga, saya kira kita yakin bisa meminimalisasi tadi sebetulnya begitu. Baik. Dan ini sebetulnya ada regulasinya khusus. Jadi saya kira ya ini yang harus kita persiapkan, mulai dari bahan produknya, bahan awal gitu harus segar, tidak rusak, tidak expired. Lalu prosesnya, SDM-nya tadi ya, alat makannya, alat pembuatan prosesnya, dan juga sampai transportasi ke yang akan mengkonsumsi, saya kira ini akan aman sebetulnya.
Baik, terima kasih Dr. Rian Payu Santika, Kepala Labkesda Provinsi Jawa Barat sudah bergabung dengan Ayu Sore hari ini. Salam sehat selalu, Dok.